Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Dena Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menanti video-video yang saya bagikan di channel saya ini. Kali ini saya akan berbagi tentang tanaman basil, teman-teman. Mungkin tanaman ini tidak begitu populer di sekitar kita karena kita tidak menggunakan, atau tepatnya mungkin tidak terlalu banyak menggunakan tanaman ini untuk kegiatan memasak. Tanaman basil ini hampir mirip dengan tanaman kemangi, tapi mempunyai aroma dan bentuk daun yang sedikit berbeda, meskipun mempunyai bentuk bunga yang hampir mirip dengan tanaman kemangi. Meskipun secara umum kita tidak menemukan daun basil dalam menu olahan tradisional kita, tidak ada salahnya kita memanfaatkan lahan di rumah kita untuk menanam tanaman basil ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya bertanam basil di dalam pot. Nah, ini adalah tangkai-tangkai basil yang saya panen. Tangkai-tangkai ini bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak tanaman basil ini dengan cara stek, teman-teman. Caranya cukup mudah, kita tinggal memilih ranting atau tangkai yang cukup tua dari tanaman basil kita seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian ranting-ranting tersebut kita kurangi cabang-cabang yang tumbuh di ranting utama yang kita pilih sebagai bakal calon tanaman baru. Dan kita hanya menyisakan sedikit daun pada ranting-ranting bakal calon tanaman baru kita seperti ini. Selain menggunakan media air untuk perbanyakan dengan cara stek batang, kita bisa juga menggunakan media tanah dengan dicampur oleh pupuk kompos atau pupuk hewani untuk memperbanyak tanaman basil dengan menggunakan biji dari tanaman basil. Nah, biji tanaman basil ini bisa kita peroleh secara online di marketplace, atau bisa juga kita memanfaatkan biji tanaman basil dari bunga yang sudah tua. Tanaman basil ini mempunyai biji yang sama bentuknya seperti tanaman selasih, teman-teman. Untuk metode stek batang, kita tinggal menyimpan ranting yang sudah kita pilih dari tanaman yang sudah cukup tua ke dalam air seperti ini, teman-teman. Sedangkan untuk biji yang berasal dari bunga yang sudah tua, jadi ini biji yang berasal dari bunga yang sudah tua, persis seperti bunga kemangi, kita tinggal tabur. Sedangkan dari biji yang kita beli secara online, sama, kita tinggal tabur saja di media yang sudah kita persiapkan. Jangan lupa untuk menyiram media yang kita pergunakan untuk menyemai biji dari tanaman basil. Setelah 1 minggu kita bisa melihat ranting yang kita simpan di dalam air sudah tampak mulai tumbuh akar sangat banyak, dan kondisi seperti ini sangat memungkinkan bagi ranting yang kita stek ini untuk langsung kita tanam di media tanah yang sudah dicampur dengan pupuk, teman-teman. Jika biji tanaman basil yang kita semai itu mempunyai kualitas yang bagus, maka di hari ke-12 setelah kita menyemai biji, kita akan mendapatkan bibit tanaman basil dengan kondisi 4 helai daun seperti ini, teman-teman, terdiri dari 2 daun semu dan 2 daun sejati. Tanaman basil bisa kita pindah tanamkan ke media yang lebih besar ketika ia sudah berdaun 4 yang terdiri dari 2 daun semu dan daun sejati. Namun ini saya baru sempat untuk memindahkan tanaman basil atau bibit tanaman basil saya ini dari semaian ke dalam pot-pot personal setelah berdaun lebih dari 4 helai, teman-teman.
Di sini saya menggunakan media campuran sekam bakar, pupuk kandang dari kotoran hewan, dan tanah dengan perbandingan 1:1:1. Sedangkan pot yang saya gunakan, saya menggunakan pot berdiameter kurang lebih 12 cm teman-teman. Kemudian kita tinggal cabut bibit tanaman basil ini dari media semainya dan kita tanam ke dalam pot masing-masing satu tanaman untuk satu pot berdiameter 12 cm ini teman-teman. Tanaman basil ini cukup tangguh, meskipun kita cabut dari persemaian dia tidak akan istilahnya mati atau lemas selama media yang kita pergunakan untuk menanam ini selalu dalam kondisi yang terjaga kelembabannya. Jangan lupa untuk selalu melakukan penyiraman pada media tanam setiap kita melakukan pindah tanam bibit baru teman-teman, sehingga akar tanaman dapat menyatu dengan media baru tempat di mana tanaman kita nanti akan hidup. Sebelas hari setelah pindah tanam, tanaman basil saya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Daun sudah tampak tumbuh membesar. Ini artinya tanaman basil saya ini sudah bisa beradaptasi dengan media tanam di mana tanaman basil saya ini hidup. Tanaman basil juga tidak lepas dari serangan hama teman-teman. Salah satu hama yang menyerang tanaman basil adalah lalat penggerek daun. Daun dengan bercak putih ini menandakan bahwa daun basil sudah terjangkit oleh telur lalat dari penggerek daun. Dan biasanya jika larva atau ulat dari lalat ini sudah menetas, ia akan berada pada ujung terowongan yang sudah dibuat. Di ujung terowongan ini biasanya terdapat larva berwarna kuning apabila kita mengoreknya dengan menggunakan jarum teman-teman. Selain serangan penggerek daun, biasanya basil juga rawan untuk mengalami serangan dari kutu yang berwarna hitam seperti ini. Kutu ini biasanya menyebabkan warna daun basil menjadi berbercak-bercak seperti kehilangan klorofil, dan biasanya saya menyebutnya menjadi burik. Hama ini juga biasanya saya temukan pada tanaman mint. Nah, seperti ini bentuk dari kutu hitam. Sampai sekarang saya belum menemukan informasi mengenai kutu hitam ini di makalah-makalah atau artikel-artikel pertanian teman-teman. Dan sama juga menyebabkan daun mint menjadi kehilangan klorofilnya. Kutu hitam ini juga biasanya saya temukan pada tanaman rosemary, dan
Sama juga seperti pada daun mint dan daun basil, kutu hitam ini menyebabkan tanaman rosemary saya kehilangan klorofil dan warnanya menjadi seperti burik. Untuk mengatasi serangan kutu hitam ini, biasanya saya hanya memotes pada bagian yang terinfeksi. Jika bagian tanaman yang terkena masih dalam jumlah yang sedikit, namun jika sudah sangat banyak bagian tanaman yang terkena, biasanya saya menggunakan pestisida organik yang diaplikasikan dengan cara disemprot pada bagian daun yang terjangkit serangan hama. Perawatan lain dari tanaman basil ini selain mencegah dari serangan hama, kita juga perlu sesekali melakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman basil kita, teman-teman. Karena semakin sering kita melakukan pemangkasan atau perompesan atau dengan cara panen petik, tanaman basil kita akan dapat tumbuh subur, bercabang banyak, dan usia hidup tanaman basil ini akan lebih panjang daripada jika kita tidak pernah melakukan pemangkasan. Perompesan mempunyai banyak sekali keuntungan, teman-teman. Jadi jika kita rajin melakukan perompesan, terutama pada bagian pucuk-pucuk daun seperti ini, akan mendorong calon-calon anakan atau tunas baru yang ada pada ketiak daun itu tumbuh lebih cepat, sehingga tanaman akan tampak rimbun dan subur. Nah, dengan melakukan panen petik seperti ini, daun-daun yang sudah tampak besar dan segar, selain akan membuat tanaman basil kita lebih panjang usianya, juga akan mendorong tumbuhnya tunas-tunas baru. Daun-daun basil ini bisa kita manfaatkan untuk campuran masakan tradisional seperti jika kita membuat pepes. Jika kita jarang melakukan perompesan atau panen petik, itu akan mendorong tanaman basil kita segera memasuki masa generatif, teman-teman. Hal ini ditandai dengan munculnya calon-calon bunga baru pada pucuk-pucuk tanaman basil dan terjadinya perubahan bentuk daun pada tanaman basil. Jadi daunnya lebih tampak mengkerut, lebih kecil ukurannya dibandingkan daun tanaman basil pada masa vegetatif. Hal ini dikarenakan tanaman basil tidak mampu untuk mendorong tumbuhnya tunas-tunas baru, dikarenakan nutrisi yang diperoleh itu lebih terfokus pada pembentukan bunga pada tanaman basil yang sudah mulai masuk masa generatif. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharing di video saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi untuk mencoba menanam tanaman basil ini di rumah. Meskipun kita tidak memanfaatkannya sering untuk memasak dalam menu masakan tradisional kita, tapi paling tidak kita mengetahui bahwa tanaman basil ini mempunyai manfaat yang sangat banyak. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.